Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada kesempatan kita sebagaimana biasanya setiap hari Rabu malam, pembahasan sebuah kitab yang berjudul Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaedah di dalam penyucian jiwa, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar rahimahumallah ta'ala. Semoga Allah merahmati keduanya. Hafizahumallah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keduanya. Al-Qa'idatut Tasi'ah. Kita masuk kepada kaidah yang ke-9. Sedikit kita merajaah judul-judul kaidah yang telah pernah kita ambil dalam pembahasan kitab ini. Kaidah yang pertama adalah at-tauhid aslun ma tazku bihi nufus. Aslu ma tazku bihi nufus. Tauhid adalah pokok atau landasan utama di dalam penyucian jiwa. Yang kedua, qaidatul tsaniyah, kaidah yang kedua adalah ad-du'a miftahu zakatin nufus. Doa merupakan kunci kesucian jiwa. Yang ketiga, Al-Quranul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quranul Karim sebagai referensi dan sumber rujukan di dalam pembersihan jiwa. Qaidah ar-rabi'ah yang keempat adalah ittikhadul uswati wal qudwah, mengambil suri teladan di dalam tazkiyatun nafs, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qaidatul khamisah yang kelima adalah at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. Penyucian jiwa dimulai dengan membersihkan jiwa itu sendiri dari dosa, wa tahliyah, dan menghiasinya dengan amal saleh. Al-qaidatus sadisah, kaidah yang ke-6 adalah ighlaqul manafidh allati tukhriju bil insani 'an tazkiyah wa tub'iduhu 'anil fadilah wa tuqihu fi radhilah. Menutup rapat-rapat pintu-pintu yang mengeluarkan seseorang dari kesucian jiwanya dan menjauhkan dirinya dari keutamaan dan menjadikan dia jatuh ke dalam kehinaan. Qaidah as-sabi'ah, kaidah yang ke-7, tadhakkurul mauti wa liqa'ullahi, tadhakkurul mauti wa liqa'illahi azza wa jalla. Mengingat kematian dan mengingat akan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Adapun kaidah yang ke-8 adalah takhayyurul julasa'i wa intiqa'ur rufaqa, memilih-milih teman untuk bergaul. Kemudian al-qa'idatut tasi'ah, kaidah yang ke-9 adalah al-hadru minal ujbi wal ightirari bin nafsi. Al-hadru artinya berhati-hati, minal ujub, terhadap perbuatan ujub, yaitu merasa bangga dengan diri, bangga dengan diri sendiri, ujub, takjub dengan diri sendiri. Wal ightirari bin nafsi, dan berhati-hati terhadap al-ightirar, tertipu, bin nafsi, tertipu dengan diri sendiri.
Berarti di antara kaidah yang bisa menjadikan sebab kita bersih dari dosa, terhindar dari kemaksiatan adalah berhati-hati terhadap ujub, bangga diri, dan berhati-hati agar jangan tertipu oleh diri sendiri. Tayyib. Dalam hal ini Syekh Hafizahullah Ta'ala menukilkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka jangan kalian merasa suci dengan jiwa-jiwa kalian, merasa bersih dengan jiwa-jiwa kalian. Ya, jangan merasa diri kita sudah terhindar dari dosa. Terhindar artinya aman dari sebuah dosa, dari ancaman-ancaman dosa dan maksiat. Jangan sampai kita merasa diri kita bersih. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang a'lam, yang maha mengetahui, ya, maha mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa. Allah lah yang maha mengetahui terhadap siapa di antara kalian yang bertakwa. Di dalam surat An-Najm ayat 32. Baik. Maka ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah ta'ala, Syekh menjelaskan, faman fanahallahu azza wa jalla an madhin nafsi bima yadullu ala zakatiha wa salahiha. Maka Allah Ta'ala melarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang an madhin nafs, dari perbuatan memuji diri sendiri, dari perbuatan memuji diri sendiri. Bima yadullu ala zakatiha, dengan apa-apa yang menunjukkan tentang kesucian dan kebersihan jiwanya, wa salahiha, dan kebaikan jiwanya tersebut. Artinya jangan sampai orang merasa sudah pernah berbuat baik, sudah banyak berbuat kebaikan, amal-amalan saleh, sudah menguasai ilmu-ilmu keislaman, pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang fikih, tentang pembahasan bahkan juga tentang tazkiyatun nafs, membahas tentang sirah Nabi, membahas tentang usul fikih dan seterusnya, merasa sudah banyak menguasai, merasa sudah banyak ilmu, akhirnya takjub dengan diri sendiri, akhirnya memuji dirinya sendiri. Saya ini sudah lama ngaji, sudah lama kenal sunnah, saya ini sudah lama di pesantren, sudah lama mondok, sudah lama dan sering ikut daurah, saya sudah lama dan sudah berkali-kali, ya, mengkhatamkan kitab-kitab para ulama, telah mengkhatamkan dengan syekh fulan, dengan syekh fulan. Akhirnya hal ini membuat kita tertipu, sehingga bangga dengan pencapaian dan prestasi, bangga dengan apa yang pernah dilakukan, telah pernah bersedekah sekian dan sekian, telah menguasai cabang-cabang keilmuan sekian dan sekian. Akhirnya memuji diri sendiri, menganggap diri kita ini suci. Yang dengan sebab demikian, banyak orang-orang yang keluar dari majlis ilmu, al-mutasaqituna fi maidanid da'wah, fi maidanil ilmi, orang-orang yang berguguran dari medan-medan ilmu, berguguran. Sudah ngaji 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun belakangan, karena melihat pelajaran yang dibahas itu lagi, sehingga tidak mau lagi datang ke majelis ilmu, tidak mau lagi belajar. Sudah berkali-kali
bukunya dibahas, saya sudah hafal katanya. Saya sudah tahu apa yang akan disampaikan guru. Saya kan anak pesantren, sudah bisa baca kitab sendiri. Saya kan sudah menguasai bahasa Arab. Akhirnya membuat dia memuji dirinya sendiri, takjub dengan dirinya sendiri, dan dia tinggalkan ilmu. Itulah awal dan gerbang pertama yang membuatnya menjadi terjatuh kembali ke dalam maksiat-maksiat yang mengotori jiwanya. Itulah di antara sebab orang-orang yang tidak lagi istiqomah, tidak bertahan di atas siratul mustaqim, di atas agama Allah al-urwatul wuthqa, tidak bertahan di atasnya karena terlampau menyanjung diri. Guru saya adalah guru dari guru yang akan mengajarkan. Dahulu saya pernah berguru kepadanya, sekarang hanya murid-muridnya yang berdakwah, saya tidak akan ikut kajiannya, tidak laku. Menurut saya lebih tua darinya. Dari yang menyampaikan ilmu itu saya lebih tua. Saya sudah lama kenal sunnah, bahkan sebelum dia pergi kuliah. Dan seterusnya. Ungkapan-ungkapan yang banyak menipu dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang ditipu. Ini peringatan bagi kita ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Apapun pencapaian kita, fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa diri kalian telah bersih, telah suci, telah berhasil begini dan begitu. Jangan merasa aman dari noda-noda dosa. Jangan merasa aman dari godaan-godaan iblis. Jangan merasa kita hebat, kemudian tidak mau lagi mengambil ilmu, tidak mau lagi mengambil tameng dan perisai pertahanan kita terhadap maksiat. Meninggalkan sebab-sebab bertahannya kita dengan ilmu. Ada juga orang-orang yang tertipu dengan dirinya, takjub dengan kehebatan dirinya. Akhirnya dia banting setir cari kawan-kawan yang tidak lagi saleh. Padahal di antara sebab tazkiyatun nafs yang kemarin, yang pekan lalu kita bahas, memilih kawan, memilih teman bergaul. Terkadang ada orang yang merasa akidahnya saya sudah kokoh, sudah kuat, tidak apa-apa bergaul dengan ahlul bid'ah, tidak apa-apa bergaul dengan ahli maksiat. Saya akan mendakwahkan, saya akan mewarnainya, sehingga setiap hari berkomunikasi, dekat, duduk, ngobrol bersama. Terlalu yakin dengan keadaan dirinya, terlalu pede, sehingga akhirnya dialah yang terwarnai. Dialah yang akhirnya banting setir untuk merubah kembali manhajnya, merubah kembali akidahnya, merubah kembali tabiat kebiasaannya ke dalam hal-hal yang mengotori jiwanya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang an madhin nafs, dari memuji diri sendiri. Bima yadullu ala zakatiha wa salahiha. Memuji diri sendiri yang berkaitan dengan kesuciannya dan keberhasilannya atau baiknya diri. Jangan sampai dipuji dulu diri kita. Saya ini sudah begini, saya murid Syekh fulan, saya sudah dikenal keilmuannya, saya sudah mengkhatamkan buku-buku dan seterusnya. Li'anna taqwa mahalluha al-qalbu. Karena ketakwaan itu tempatnya adalah di hati. Di hati, sesuatu yang tak tampak, tak terlihat oleh manusia. Apa yang bisa kita banggakan? Sesuatu yang tak nampak oleh manusia, yang ada dalam hati kita, apa yang bisa kita pamerkan? Apa yang bisa kita tonjolkan kepada orang lain? Toh orang tak akan bisa melihatnya. Walaupun dada kita itu dibelah, ditampakkan hati, orang pun tak akan bisa lihat apa kata hati kita. Sebaik apakah ketakwaan kita, tak akan pernah tampak oleh orang lain. Maka mahalluhal qalbu, tempatnya adalah
di dalam hati. Wallahu azza wa jalla huwa a'lamu biman hasalat minhu taqwa. Dan Allah lah satu-satunya a'lam, yang mengetahui, yang paling mengetahui biman hasalat minhu taqwa, terhadap orang-orang yang telah mencapai derajat ketakwaan. Allah yang tahu siapa yang bertakwa kepadanya. Tak bisa dipamerkan ketakwaan, tak bisa diakui, tak bisa mengaku-ngaku bahwa kita ini bertakwa, tak bisa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. وَلِأَنَّ هَذَا الْمَدْحَ لِلنَّفْسِ سَبَبٌ لِدُخُولِ الْعُجْبِ عَلَيْهَا. Dan pujian-pujian ini, pujian terhadap jiwa ini, pujian terhadap diri sendiri adalah sebuah sebab lidukhulil ujbi, untuk masuknya rasa takjub ke dalam jiwa. Lidukhulil ujbi 'alaiha, untuk masuknya rasa takjub, rasa bangga terhadap jiwa itu sendiri. Wa sababun lirriya, begitu juga ia adalah sebab menuju riya, ingin menampakkan kesolehan, ingin menampakkan ketaatan, karena sudah takjub dengan keadaan diri. Alladhi huwa muhbitun lil a'mal, padahal riya tersebut adalah penghapus seluruh amal-amal saleh, amal kebaikan. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, apabila kamu berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, maka terhapuskanlah amal-amal kebaikan. Dan riya ini bagian dari syirik. Maka kalau amalan-amalan kebaikan sudah terhapus, apalagi yang bisa dibanggakan tentang kesucian jiwa tadi? Tentu sekotor-kotornya jiwa kalau tidak lagi diisi oleh amal saleh. Kalau sudah berganti yang kesalehan menjadi suatu yang riya, disebabkan takjub akan diri sendiri. Wal mu'minu, adapun orang yang beriman, mahma ijtahada fi fi'li salihati wajtinabil muharramati fa innahu la yazalu muqassiran. Adapun orang yang beriman, mahma ijtahada, walaupun dia sudah bersungguh-sungguh fi fi'li salihat, di dalam amal saleh, di dalam perbuatan kesalehan, wajtinabil muharramat, dan dia sudah bersungguh-sungguh dalam menjauhkan yang haram, fa innahu la yazalu muqassiran, pada dasarnya ia masih serba kekurangan. Ya, walaupun dia sudah bersungguh-sungguh melakukan amal saleh, sudah bersungguh-sungguh menjauhkan yang haram, pada dasarnya dia masih dalam keadaan serba kekurangan, muqassiran. Wa zaliman li nafsi, dia dalam keadaan masih menzalimi dirinya sendiri. Karena enggak ada orang yang bisa mengaku dirinya lepas dari dosa. Selalu khata', selalu banyak berbuat salah. Wa idza kana Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu siddiq hadhihi al-ummah, walaupun Abu Bakar as-Siddiq, Abu Bakar as-Siddiq, sahabat Nabi SAW yang paling mulia di antara sahabat yang lain, yang paling mulianya adalah Abu Bakar as-Siddiq. Walaupun beliau itu adalah siddiq hadhil ummah, ya, orang yang paling membenarkan ajaran Nabi SAW, yang paling beriman dari kalangan manusia, dari umat ini, yang paling siddiq. Walaupun demikian keadaan beliau, dan walaupun beliau khairan nasi ba'dal anbiya, sebaik-baik manusia setelah para nabi, lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu du'aan yad'u Allah bihi fi salatihi wa fi salatihi, allamahu sallallahu alaihi wasallam an yaqul,
Walaupun beliau seorang siddiq, orang terbaik setelah para nabi, namun lama ketika beliau meminta kepada Nabi agar diajarkan, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau ajarkan doaan, sebuah doa yang dengannya yad'u bihi fi salati, yang dengan doa tersebut dia bisa berdoa kepada Allah dalam salatnya. Kemudian Nabi mengajarkan, allamahu sallallahu alaihi wasallam an yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Lihat, Abu Bakar As-Siddiq disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi jiwaku dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku ya Allah sebagai ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah al-ghafurur rahim, yang maha pengampun dan maha penyayang. Lihat di sini. Fa kaifa sya'nu biman huwa dunahu. Kalaulah Abu Bakar As-Siddiq saja diajarkan oleh Nabi SAW sebuah doa, dalam doa tersebut ada pengakuan bahwa kita berbuat dosa, lalu bagaimana dengan orang selain beliau, orang yang status keimanannya di bawah beliau, orang yang ketakwaannya di bawah Abu Bakar As-Siddiq? Tentu lebih butuh lagi untuk doa ini. Tentu lebih butuh lagi untuk mengakui bahwa dirinya telah berbuat zalim, bahwa dirinya banyak berdosa, bahwa dirinya banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inilah beliau radhiyallahu anhu yang tidak tertipu dengan amal kebaikan beliau, walaupun sudah dijamin masuk surga. Orang pertama dari kalangan para sahabat yang termasuk al-mubasysyirin bil jannah, orang-orang yang diberikan kabar gembira akan masuk surga. Pertama disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Barulah menyusul 9 sahabat setelahnya, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Orang terbaik, sahabat terbaik. Namun tetap saja dianjurkan oleh Nabi SAW, diajarkan oleh beliau membacakan doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari lebih banyak berbuat salahnya daripada benar, yang banyak kekeliruan-kekeliruan dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam sikap kita yang terkadang membangkang, dalam sikap kita yang terkadang membawa kemurkaan dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita kepada orang tua, sikap kita kepada kawan, kepada guru, sikap kita kepada tetangga dan seterusnya. Bagaimana dengan ucapan-ucapan sehari-hari kita? Apakah sudah lepas dari kebohongan, dari kedustaan, dari adu domba? Sikap-sikap kita yang berlebihan dalam berbicara, di dalam kita berbuat kepada kawan, dalam sikap bakhilnya kita, ataupun sifat kita yang egois, mementingkan diri sendiri dan seterusnya. Layakkah kita merasa diri kita ini sudah cukup dengan ilmu yang sudah kita pelajari? Layakkah diri kita merasa sudah puas ketika tamat pesantren? Layakkah diri kita merasa tidak lagi butuh kepada majelis ilmu? Tentu ini suatu tipuan iblis terhadap kita, yang akhirnya kita tertipu dengan diri kita sendiri. Yang banyak orang-orang yang na'udzubillahi ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala,
yang dahulu dengan semangat belajarnya, dengan semangat yang besar, di mana kajian-kajian dengan jarak-jarak tempuh puluhan kilometer bahkan sampai ratusan kilometer dia kejar. Ada daurah di Pekanbaru, dia datang ke sana. Ada kajian-kajian masih sekitar Sumbar, dia kejar ke sana. Walaupun jaraknya puluhan kilometer. Tapi itu dulu, tinggal kenangan. Hari ini ilmu sudah tersebar di kotanya. Sudah banyak tersebar para dai muballigh yang berada di atas manhaj salaf, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Namun muncul kalimat, cukuplah kita lihat-lihat dari jauh saja. Cukuplah kita lihat-lihat jauh. Biarkan mereka. Na'udzubillah. Sudahkah kita merasa lebih tua, merasa lebih berpengalaman, merasa lebih banyak paham tentang ilmu dari mereka yang baru menyampaikan, dari darah-darah muda yang baru menyampaikan, dan seterusnya. Ini terjadi ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebelum itu menimpa diri kita, sebelum tipuan itu menimpa diri kita yang masih hadir di majelis ilmu, yang masih duduk di pesantren, sebelum kita keluar dari pondok, sebelum kita tertipu di saat masuk bangku perkuliahan, saat masuk bangku pekerjaan, sebelum kita punya jabatan-jabatan di masyarakat, sebelum kita menjadi orang-orang yang tersibukkan dengan bisnis, sebelum kita yang tersibukkan dengan pekerjaan, mengurus ini dan itu, keluarga dan sebagainya, sebelum semuanya menjadi tipuan, maka harus berhati-hati. Al-hadru, berhati-hatilah. Berhati-hatilah kita terhadap tipuan tersebut. Ya, jangan seperti orang-orang yang sudah masuk dalam kancah tipuan, yang sulit kembali untuk bangkit, yang cukup malu ketika kembali ke majelis ilmu ditanyakan oleh kawan-kawan, kemana aja? Padahal tidak pantas dia ditanya dengan demikian. Alhamdulillah dikembali belajar. Tidak pantas untuk ditanyakan kemana aja. Ya. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita saling mengingatkan. Bagaimanapun kita dalam kesibukan sehari-hari, bagaimanapun kita dalam ilmu yang telah pernah kita raih, walaupun pelajarannya sama, pembahasannya dari dulu sampai sekarang, usul salasah lagi, usul salasah lagi. Buka kajian baru, bahasnya usul salasah. Di tempat lain buka lagi kajian baru, usul salasah. Qawaidul arba, tidak lepas dengan ini. Ini banyak yang akhirnya membuat orang takjub dengan dirinya sendiri, mengatakan, saya sudah pernah khatam, saya sudah pernah selesai itu, maka untuk apa lagi saya hadir? Ini tipuan ikhwati fiddin. Walaupun pelajarannya sama, tetapi ketika guru yang menyampaikannya adalah guru yang berbeda, akan ada manfaat-manfaat lain yang didapat. Akan ada hal-hal lain yang akan kita dapatkan faedah-faedahnya, yang mungkin tak dapat dari guru sebelumnya. Bahkan para ulama dengan satu orang guru saja membahas satu buku sampai 10 kali. Tidak bosan mereka. Setiap dibahas ada tambahan-tambahan faedah. Setiap dibaca ada tambahan-tambahan faedah manfaat. Begitu mereka belajar. Tidak bosan dengan satu ilmu. Walaupun yang dibahas itu lagi. Tidak ada masalah. Justru itulah yang menguatkan keilmuan dalam jiwa kita, yang kembali mengingatkan kita supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tertipu kita. Jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh dengan pencapaian-pencapaian yang kita miliki. Walaupun Allah berikan kita hafalan Al-Quran yang banyak, jangan pernah bangga dulu, takjub dulu dengan hafalan hari ini.
Orang hafiz hari ini, besok belum tentu dia hafiz. Karena afatul ilmi an-nisyan. Musibahnya ilmu itu adalah sifat lupa. Hari ini tahu, besok belum tentu tahu. Hari ini hafal, besok belum tentu hafal. Maka murajaah terus sebagai obatnya. Jangan berbangga diri sudah pernah khatam 30 juz hafalannya, yang akhirnya tidak lagi mau menghafal. Ini musibah yang hari ini banyak menimpa kawan-kawan kita di pondok-pondok tahfidz. Para santri-santri yang pernah khatam hafalannya kemudian merasa takjub, merasa sudah hafidz, akhirnya tidak lagi mau murajaah. Pulang ke rumahnya, liburan 2 pekan, 1 bulan, hilanglah 30 juz. Karena berbangga diri, sudah merasa hafal, banting setir menuju handphone, menuju gadget, sibuk bermain media sosial, sibuk bermain game, lupa akan hafalan yang pernah dia hafal. Kembalinya dia ke pondok menjadi blank setelah main point blank. Baik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini banyak menimpa para pelajar. Karena di pondok terlalu sibuk dengan belajar. Oke. Lalu ketika sampai di rumah, sok berbangga diri. Sampai di kampungnya, apalagi kalau sudah tamat pondok, menjadi seorang mantan santri. Wah, saya ini mantan santri. Saya ini nyantri, pernah hafal ini itu, pernah khatamkan kitab ini. Rasa bangga itu muncul. Dan itulah tipuan dari iblis yang kita harus berhati-hati terhadapnya. Bagaimanapun kita, berapapun pencapaian kita, sudah S1, S2, S3, profesor dan seterusnya, tetap butuh belajar. Kita salut kepada para masyayikh yang mereka sudah senior dalam ilmu, tetap saja duduk bersimpuh dengan masyayikh yang lain, duduk baca kitab lagi dengan masyayikh yang lain, guru-guru kita. Tetap mereka ketika datang, bahkan kepada muridnya, setor hafalan. Kalau tidak salah, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, yang pernah ke Pekanbaru, setoran hafalan, minta ditasmi hafalannya kepada Ustaz siapa? Pekanbaru? Ustaz Murtadha. Ustaz Murtadha. Betul, Syekh ini. Masya Allah. Profesor kepada Ustaz Al-Murtadha. Ustaz Murtadha S1 kan? S1. Lihat bagaimana ketawaduan beliau menulis ini. Menulis ini dari hati, ya, sehingga kita ambil faedah masuk ke dalam hati. Ya, faedah yang masuk ke dalam hati. Karena ditulis dari beliau sendiri, yang telah mengamalkan itu sendiri, yang tidak tertipu dengan dirinya, insyaallah taala. Semoga Allah menjaga beliau. Semoga Allah menjaga para guru kita. Dan penjagaan inilah yang disebut dengan istiqomah. Bertahan kita di atas ilmu, bertahan kita di atas ketakwaan. Jangan tertipu oleh diri kita sendiri yang awalnya kita memuji, berbangga dengan pencapaian-pencapaian, dan ini justru yang akan membinasakan kita. Ini justru yang akan membuat kita kembali terjatuh ke dalam dosa. Yang tadinya sudah kita takhliyah dia, sudah kita tinggalkan dosa itu, sudah taubat kita, kemudian kita tahliyah lagi, sudah kita hiasi dengan amal soleh. Ya, kita fokuskan diri dengan ilmu, belajar kita bahasa Arab, baca kitab dengan benar, kita pahami maknanya, mengerti bagaimana syarah para ulama dalam kitab tersebut, pandai mengambil poin-poin faedah dalamnya, murojaah kita kembali. Itu amalan besar, kerja keras. Jangan sia-siakan, ikhwati fiddin, jangan sia-siakan kerja keras kita di majelis ilmu. Jangan sia-siakan hanya dengan sekedar berbangga diri, hanya dengan sekedar ujub,
hati-hatilah. Hati-hatilah. Sudah berapa biaya yang kita keluarkan? Sudah berapa waktu yang kita habiskan? Sudah berapa pengorbanan kita yang ketika melihat kawan-kawan kita bebas di luaran sana berbuat ini dan itu, berlalu lalang ke sana dan ke sini, kita tidak begitu. Kita duduk fokus di majelis ilmu, belajar ini, menghafal ini, ketika ujian apalagi, sampai kepada akhirnya setelah masa-masa ujian. Bahkan setelah masa-masa ujian akhir semester, ujian akhir tahun, ujian akhir kelulusan, banyak yang orang akhirnya kembali membuka kepalanya, dibuang ke tempat sampah isinya. Maksudnya gimana? Tidak mau lagi membuka buku yang dulu pernah dia geluti selama 3 tahun, selama 6 tahun. Tidak mau lagi dia buka. Berat sekali untuk melihat, bahkan malu rasanya melihat buku-buku catatannya. Sekarang saatnya saya bebas, menempuh alam bebas bersama kawan-kawan dalam kebebasan. Kan banyak yang begitu. Ya. Akhirnya tamat pondok, mulailah dia tidak solat berjamaah ke masjid, mulailah dia tidak tilawah lagi, tidak murojaah lagi. Bahkan dia ikuti kawan-kawannya ke sana dan ke situ. Yang akhirnya terjebak, tidak solat, terjebak dalam kemaksiatan ini dan itu. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal demikian, dan tentunya kita mewaspadai hal tersebut terjadi dari diri kita. Azan dulu, barakallahu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kemudian kita lanjutkan. Wa indama sa'adat ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu anha an qawlihi ta'ala والذين يؤتون ما أتوا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Dan ketika Ummul Mukminin itu Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ibunda orang-orang yang beriman, ya, ini sebutan untuk istri Nabi, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Ummul Mukminin. Tayyib. Ketika beliau bertanya tentang makna dan tentang penjelasan ayat Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang memberikan sedekah. Orang-orang yang memberikan ma atau, apa yang mereka berikan itu berupa sedekah. Orang yang menyerahkan pemberian-pemberian mereka. Wa qulubuhum wajilah. Dalam keadaan demikian, hati-hati mereka, ya, hati mereka itu justru takut. Hati mereka penuh ketakutan. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dipulangkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mereka justru saat itu berbuat baik, memberikan sedekah. Tetapi hati mereka penuh dengan ketakutan. Ditanya oleh Aisyah, qalat, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Apakah mereka itu takut dengan sebab mereka itu meminum khamar? Mereka para peminum khamar, mereka para pencuri, wa yasriqun. Apakah mereka itu takut sebagai peminum khamar, sebagai pencuri kemudian bersedekah? Apakah karena itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Ya bintas Siddiq, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, tidak demikian. Walakinnahum, akan tetapi mereka yang Allah ceritakan tersebut, alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Mereka itu justru mereka berpuasa, mereka salat, mereka bersedekah. Ya, ahli puasa ia, ahli salat ia, ahli sedekah ia. Wa hum yakhafuna an la tuqbala minhum. Dalam keadaan demikian, mereka pun tetap takut kalau tidak diterima amalan mereka itu. Takut jangan sampai amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Itu maksudnya. Ini membuktikan betapa mereka itu tidak bangga dengan pemberiannya, tidak bangga dengan sedekahnya, tidak bangga dengan salatnya, tidak bangga dengan puasanya, tidak bangga dengan amalan-amalan solehnya. Tetapi setiap kali melakukan amal soleh, justru mereka memiliki rasa was-was, takut dalam jiwanya, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Ada rasa khauf. Pernah kita bahas dalam kitab akidah, ada unsur al-hub, ada apa? Ar-raja dan ada khauf. Ini di antara khauf buktinya. Mereka yang dengan semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka miliki, bersungguh-sungguh dalam salatnya, dalam puasanya, dalam sedekahnya, tetap saja dalam diri mereka, dalam hati-hati mereka, wa qulubuhum wajilah. Ada rasa khawatir, ada rasa takut dalam diri mereka.
kalau-kalau amalannya tidak diterima. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak berbangga diri. Tidak berbangga diri dengan amal kebaikan, bahkan amal-amalan besar di sini, bagian dari rukun-rukun Islam. Mereka tidak bangga dengan amalan tersebut. Sehingga inilah mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang harus kita teladani. Kita perhatikan dan periksa diri kita kembali. Sudah apa yang pernah kita lakukan? Apakah dengan prestasi yang pernah kita lakukan, kita ahli tahajud misalnya, ahli di dalam qiraat Al-Quran misalnya, hafiz Al-Quran misalnya, atau kita orang yang rajin bersedekah, rajin berpuasa, puasa sunnah. Apakah lantas dengan demikian kita berbangga diri? Atau justru seharusnya kita takut jangan sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Kita takut. Ya, tapi orang yang berbangga diri, mereka lah yang justru tertipu tadi. Orang yang justru dengan sebab demikian ia menjadi riya. Dengan sebab demikian dia takjub akan dirinya. Bahkan kalau ini sudah menjadi rutinitas dan sudah banyak pahala yang dia rasa dirinya sudah banyak pahala, kan pahalaku sudah banyak, apa salahnya berdosa sedikit, enggak apa-apa. Nanti dosa ini akan ditutup oleh pahala-pahala saya yang banyak. Ini tertipu orang seperti ini. Kan sudah 6 tahun di pondok, apa salahnya sebulan ini buat maksiat, kan enggak apa-apa. Pondok ini saya sudah taat sekali saya. Ya, dah sekian halaman saya baca dari Al-Quran, hadis sekian saya hafal ini, keilmuan begini, kitab sudah selesai begini. Apa salahnya cuma sebulan saya ikut kawan-kawan yang maksiat? Ini orang yang tertipu dengan amalnya sendiri. Ya, merasa pahalanya sudah banyak, akhirnya dibanting setir tadi. Ini orang yang tertipu. Padahal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang melakukan amalan-amalan besar, tetap saja dalam diri mereka, dalam hati mereka ada rasa takut. Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting untuk kita renungi, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berapapun besarnya amalan yang kita lakukan, ya, harus kita memiliki rasa takut. Jangan sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah habis energi, habis uang, habis waktu, tapi tidak diterima oleh Allah. Betapa meruginya kita. Wa qala Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala, adraktu aktsara min 30 sahabiyan kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi. Masyaallah. Aku pernah bertemu, berjumpa dan mengetahui lebih dari 30 sahabiyan, lebih dari berapa? 30 sahabat Nabi. Kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi. Seluruh mereka itu yang lebih dari 30 orang tadi jumlah yang pernah aku temui, kata beliau. Seluruh mereka itu takut apabila kemunafikan menimpa diri mereka. Apabila ada kemunafikan dalam diri, seluruhnya takut. Menunjukkan bahwa seluruhnya tidak mau tertipu dengan amalan. Jangan-jangan amal ini hanyalah amalan di depan orang, di hadapan manusia tampak baik, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesendirian menjadi ahlul maksiat. Jangan sampai menjadi orang munafik. Mereka khawatir akan sifat ini seluruhnya. Dengan sebab demikian mereka istiqamah di atas ketaatan. Mereka istiqamah di atas ketaatan. Dengan sifat demikian, khawatir mereka terjatuh dalam sifat-sifat kemunafikan. Ini tipikal mereka. Ya. Dan begitulah adanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, seorang pemegang rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibu sirri Nabi sallallahu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh beliau menuliskan daftar nama-nama orang-orang
munafik. Setelah itu, setelah berlalu, datanglah Umar bin Khattab kepada Hudzaifah dengan penuh ketakutan. Apakah namaku ada di dalamnya? Tanya seperti itu. Menunjukkan bahwa beliau sangat takut akan dosa. Sangat takut apabila ujub dengan amal selama ini. Sangat takut beliau. Tidak seperti orang-orang yang hari ini. Ketika dikatakan tentang orang munafik, langsung tunjuk sana, tunjuk sini. Dia munafik, dia munafik. Orang ini, tokoh ini munafik. Tapi tidak pernah mewaspadai diri sendiri. Jangan-jangan saya ini munafik, punya sifat-sifat munafik. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ada 3 tanda di antara tanda-tanda yang lain orang-orang munafik. Kalau berbicara suka berdusta, kalau berjanji suka ingkar, kalau diberi amanah suka berkhianat. Khawatirkan ini pada diri kita. Jangan-jangan saya pernah demikian. Khawatirkan itu. Khawatirkan itu. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian bagi kita, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Cek diri kita, keadaan kita. Senantiasa, sebagaimana yang dijelaskan tadi, bagaimanapun seorang mukmin itu bekerja keras melakukan ketaatan, meninggalkan yang haram, tetap saja dia serba kekurangan. Itu penting kita sadari. Tetap saya serba kekurangan. Tidak ada kita yang sempurna dengan dosa. Dengan apa? Dengan pahala-pahala yang Allah berikan. Tidak ada kita sempurna dengan kebaikan. Tetap kita punya kekurangan. Ini yang penting kita pahami. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dan terakhir, wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah. Sebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, al-mu'minu jam'a ihsanan wa syafaqatan. Orang yang beriman itu sebenar-benar dia beriman apabila dia mengumpulkan. Siapa yang mengumpulkan ihsanan wa syafaqah, perbuatan baik dan kehati-hatian. Dia kumpulkan itu. Setelah dia berbuat baik, dia hati-hati. Setelah dia berbuat baik, dia hati-hati. Dia kumpulkan terus. Ihsanan wa syafaqatan. Adapun wal munafiq, adapun orang munafik, jama'a isa'atan wa amna. Orang munafik ini dia kumpulkan 2 hal juga. Setelah dia berbuat buruk, dia merasa aman. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, itu jawabannya. Dia berbuat buruk, habis dia mencuri, habis dia menggibahi orang, enggak apa-apa, sedikit. Sedikit enggak apa-apa. Dia merasa aman. Kapan lagi ya kan begini, mumpung masih muda ya kan. Dia berbuat buruk kemudian dia merasa aman. Ini ciri-ciri orang munafik. Dia berbuat dosa kemudian dia merasa aman dan mengatakan tidak apa-apa. Ya, masih banyak amalan kebaikan saya, tidak apa-apa. Ini kan sedikit. Ini kan sedikit dosa. Ya. Dia berbuat buruk kemudian dia merasa aman, merasa baik-baik saja. Hati-hati ikhwati fiddin. Ya, jangan tunjukkan, jangan layangkan, tunjukkan isyarat kemunafikan itu kepada orang lain. Tapi periksa diri kita. Jangan-jangan itu ada dalam diri kita. Itu yang penting. Sadari akan diri kita, akan kelemahan diri kita, akan ketergelinciran diri kita, supaya kita tetap istiqamah di atas agama Allah al-urwatul wuthqa, di atas akidah yang kuat. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengucapkan, melantunkan firman Allah, thumma tala Al-Hasan. Kemudian beliau membaca apa? Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sungguhnya mereka orang yang beriman itu
min khasyati rabbihim mushfiqun. Dalam keadaan mereka takut kepada Allah, mereka pun selalu berhati-hati. Dia takut berbuat dosa dan dia hati-hati. Dia takut amalannya tidak diterima oleh Allah dan dia berhati-hati setelah beramal. Berhati-hati setelah beramal. Menyembunyikan amal kebaikan. Berhati-hati. Jangan sampai dipamer-pamerkan. Ya, pagi-pagi update status, jam 2 tadi malam, angin sedikit, ya, menyentuh ke tulang. Orang tanya, jam 2 dia bangun, wah ini tahajud. Mulai dia dengan dramanya di status. Tadi malam terbangun, Masya Allah. Dia memuji dirinya. Tadi sudah bangun tahajud. Aduh, baru selesai 20 juz nih. Bisa ditulis. Aduh, masih 10 juz lagi. Supaya apa? Orang tahu, wah udah habis 30 juz, 20 juz. Waduh, alhamdulillah hari ini murojaah cuma 10 juz. Allahu Akbar. Ini cara-cara. Ya, caranya. Masya Allah, cuma kuat baca 200 halaman. Masih banyak belum dibaca. Masya Allah. Ini cara-caranya. Luar biasa. Setelah beramal, dipamerkan sebagai kebanggaan. Ya. Na'udzubillah. Bahkan ketika berangkat umroh, ya, mulai ya, tidak nyaman dengan HP di tangan. Foto ajalah batunya. Waduh, indah sekali batu padang pasir, ya kan. Orang tahu, oh, dia lagi umroh. Ya, gitu. Walaupun dia tidak berani selfie dirinya, tahu dia khawatir dia. Lihat gimana setan menggodanya. Foto aja lah, ini pohon kurma ini kayaknya keren aja di foto. Pasang di status. Pohon kurma Madinah. Orang tahu, wah lagi di Saudi ya. Masya Allah. Umroh ya. Ya, mubarak. Begitu caranya. Iblis membuat seseorang takjub dengan amalnya. Sehingga apapun cara akan dia coba untuk menghapus amal kebaikannya tadi. Berapa uang sudah dia habiskan, keluarkan. Namun setelah beramal, setan membuat dia menghapus kembali amal kebaikan tersebut dengan sebab riya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka terhapuslah amalan. Maka Nabi pantas mengatakan, kesyirikan yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah kesyirikan kecil, yaitu riya. Mengkhawatirkan sekali. Kenapa dikhawatirkan? Karena sering terbesit dalam hati tanpa sadar. Karena takjub akan amalan. Itulah membuat kekhawatiran itu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nabi saja khawatir akan amalan tersebut, akan riya menimpa kita. Justru seharusnya kita lebih khawatir lagi akan riya tersebut, akan berbangga diri dengan amal saleh yang pernah kita lakukan. Cukup demikian, mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal keburukan, dan mudah-mudahan seluruh taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang mulia dan baik di sisinya, menjadi hamba-hamba yang paling bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.